Halo Kevin, boleh lambaikan tangan lu biar pada kenal. Halo teman-teman semua, selamat malam. Namo Buddhaya. Nah, jadi ini adalah Udah ya. hostnya. Tanpa berpanjang-panjang waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kevin. Ya, selamat belajar teman-teman. Oke, teman-teman semua, selamat malam ya. Ini mohon maaf ya kalau di background mungkin ada sound-sound yang agak berisik dikit nih, dimaklumi dikit nih karena aku lagi di keadaan yang kurang kondusif nih. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita panggil dulu kali. Ko Budiman. Halo Ko Budiman. Halo, halo, halo. Halo, Oh, halo. Sorry, belum nyalain cam dulu ya. Oke, siap kok, nggak Oke, apa-apa. lanjut aja dulu, lanjut. Oke, sip. Jadi mungkin sembari menunggu Ko Budiman nih, mungkin teman-teman yang datang hari ini juga sudah tahu ya, tadi udah disebutin topik kita pada malam ini oleh Ko Niki, yaitu memulai bisnis dari nol. Nah, mungkin teman-teman yang kesini pasti penasaran dong, gimana sih sebenarnya mulai bisnis dari nol, apa aja yang perlu dipersiapin, mungkin mental seperti apa yang harus dibuat, mindset seperti apa yang harus kita ada ketika kita ingin memulai bisnis nih. Jadi kebetulan kita mengundang salah satu narsum yang merupakan ahlinya, yaitu Ko Budiman nih. Jadi mungkin buat teman-teman semua, nantinya kita akan ada sesi Q&A juga. Jadi tenang aja, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget kalau misalnya teman-teman ingin nampung dulu di kolom chat, boleh langsung di chat aja, nanti akan kita tanyakan nih ke Ko Budiman. Mungkin bagi yang malu-malu gitu ya, bagi yang shy cat nih. Nah, tapi bagi teman-teman yang mau tanya langsung juga boleh, nanti kita persilakan pada sesi Q&A langsung raise hand saja, tidak apa-apa. Nanti langsung kita persilakan untuk kita tanyakan kepada Ko Budimannya. Oke, baik. Ko Budiman, apakah sudah ready nih? Gitu. Ya, udah, lanjut aja. Oke, siap kok. Karena Ko Budiman udah ready nih, mungkin kita langsung masuk aja ya. Karena kalau basa-basi kepanjangan mungkin teman-teman bakal bosen ya. Jadi kan teman-teman ke sini buat dapat ilmu nih ya. Jadi mungkin pertanyaan paling pertama nih, Ko Budiman sekarang kesibukannya lagi apa nih? Kevin pengen kepo-kepo nih. Mungkin Ko Budiman sekarang lagi sibuk apa, lagi membangun bisnis apa gitu. Sekarang, pengangguran. Waduh. Sekarang nggak sibuk apa-apa, pengangguran. Kalau nggak pengangguran kan nggak mungkin bisa kamu ajak apa namanya webinar apa talk show apa sih namanya, ini nggak ngerti aku. Waduh, enggak lah kok. Kita salah satu ini ya teman-teman ya, mungkin acara ini salah satu yang masuk ke agenda penting Ko Budiman nih. Kemarin sempat dibilang nih sama Ko Budiman ya, masuk agendanya. Jadi Ko Budiman udah notes banget nih buat acara kali ini. Jadi nanti teman-teman kalau mau tanya silakan aja, gak apa-apa gitu ya. Ko Budiman sangat welcome ya buat pertanyaannya. Benar gak Ko Budiman? Ya apa aja boleh. Kan udah di disclaimer kemarin. Nanya Iya, apapun benar. boleh, jawabannya tidak perlu sesuai dengan yang kalian mau gitu ya. Iya Jadi, benar, karena kita di sini sharing suka pengalaman saya. ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman jawabannya itu mungkin bisa teman-teman consider ya, belum tentu mungkin applicable di teman-teman, tapi mungkin terjadi di Ko Budiman gitu. Karena kita di sini sharing experience dari Ko Budiman sendiri nih gitu. Oke, mungkin lanjut nih ke Ko Budiman sendiri. Pas Ko Budiman bangun bisnis Ko Budiman nih, mungkin Ko Budiman ada ngelakuin research apa nggak gitu? Mungkin tentang market yang mungkin Ko Budiman bakal terjun, mungkin atau topik dari bisnis Koko sendiri, Koko sempat survei-survei gitu nggak gitu? Kalau mungkin sempat boleh mungkin ceritain pengalamannya kok gitu. Saya sebenarnya nggak pernah bangun bisnis ya. Jadi kalau ditanya susah juga ya. Karena saya ini kan udah dibilang saya ini punya banyak bisnis tapi tidak ada satupun yang saya bangun. Saya lebih banyak ngurusin bisnis yang orang lain orang lain cari, kemudian cari saya. Oh ya, saya punya bisnis ini, bisnisnya diberes. Ya gitulah, terlibat di situ. Kemudian oh ini menarik, mari kita kerjakan. Ya, kalau soal ilmu riset saya ceritain sampai pagi juga kalian nggak akan ini kok. Artinya apapun yang dilakukan itu ya harus pakai nalar lah ya. Pasti ada riset, ada segala macamnya gitu. Nggak bisa juga mulai bisnis tanpa ada persiapan ya. Terutama ya anak-anak muda kayak kalian yang harus belajar sih. Itu. Oke, thank you banget nih Ko Budiman. Nah, tadi mungkin Ko Budiman ada nyinggung dikit nih tentang kita bangun bisnis harus punya nalar ya, dan punya persiapan yang pas gitu ya buat bisnis kita sendiri nih. Mungkin dari Ko Budiman sendiri mungkin persiapan yang seperti apa sih yang mungkin kita butuhin nih menurut pengalaman Ko Budiman sendiri ketika mengambil bisnis dari orang lain, apakah mungkin Koko dapat cerita nih dari orang tersebut gitu, kayak gimana sih sebenarnya perjalanan bangun bisnisnya yang sehingga membuat Ko Budiman nih tertarik nih buat ngambil dan memanage bisnis mereka gitu. Gini ya, saya terus terang apa namanya
eh, bisnis kan Recording in 20 tahun, progress. 20 tahun lebih di dunia korporasi gitu, di corporate ya. 20 tahun lebih dengan segala macam jabatan. Nah, dan saya ngelihat tidak ada lagi sebenarnya inovasi-inovasi yang terjadi di korporasi. Makanya nggak ada perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan teknologi-teknologi baru. Bahkan dulu zaman saya masih kecil nonton TV itu wah ada namanya TV Toshiba lah, Mitsubishi segala macam tuh TV ya. Udah nggak ada kan karena semua raksasa-raksasa itu sudah tidak mampu berkembang. Malah kita lihat sekarang Google lah, Facebook segala macam itu out of nowhere kan. Mereka kan nggak dilahirkan dari perusahaan-perusahaan gede ya, seperti zaman dulu Sony ngeluarin Walkman dan sebagainya gitu. Jadi buat saya ini zaman kemasan artinya zaman di mana nobody can become somebody. Zaman saya dulu saya dikasih tahu orang tua ya kalau udah lulus kuliah kerjalah sama perusahaan orang. Ya cari perusahaan yang segede-gedenya. Perusahaan yang semapan-mapannya kalau perlu multinational company gitu ya, kerja. Ya memang karena nggak ada choice untuk punya ide apapun bisa diwujudkan tanpa harus mikirin duit. Karena semua ide besar itu lahir dari perusahaan besar. Nah, saya kan lahir dari perusahaan besar nih, cukup dong, belum pensiun, saya mempensiunkan diri saya sendiri. Ya, saya menggeluti apa yang saya minati lah, karena buat saya Indonesia ini negara yang kaya banget, apa aja bisa jadi peluang gitu. Kalau kita nggak bisa ya menjadikan Indonesia itu lahan kita untuk istilahnya mencangkul banyak kebajikan, ya kayak tikus mati di lumbung padi aja. Saya sih nggak mau apapun itu bisa dikerjakan kalau di Indonesia. Saya sih datangnya dari latar belakang gitulah. Jadi kalau kalian nanya hal-hal yang gimana riset, gimana survei pasar apa segala, aduh itu urusan saya 20 tahun yang lalu udah saya udah nggak mau masuk lagi urusan kayak begituan. Capek saya juga ngurusin yang kayak begituan gitu ya. Pertanyaan kalian tuh terlalu normal buat saya. Dan saya orang yang nggak normal. Jadi kalau kalian tanya yang normal-normal, saya nggak terlalu minat untuk bahas. Walaupun kalau ajak saya bahas yang normal-normal itu, bolehlah sampai 5 jam pun saya ladenin. Mau kalian bicara riset, mau kuantitatif, kualitatif, bahkan sampai ke riset yang belum dikerjakan orang, mau etnografi dan sebagainya, bahkan terobosan-terobosan riset baru yang mungkin terlalu baru, bahkan yang udah nggak perlu lagi field research seperti zaman dulu. Saya bisa ceritakan sampai 5 jam urusan riset. Tapi kan buat saya kan terlalu normal kalau kalian tanya dengan waktu yang 1 jam itu sesuatu yang sesuatu yang normatif kayak gitu ngapain sih? Iya, benar banget kok. Karena di sini kita juga pengen gali-gali pengalaman Ko Budiman sendiri gitu ya. Jadi kalau daripada kita berteori, mending kita bercerita ya nggak sih kok? Gitulah, silakan. Oke. Oke, mungkin tadi kita udah dengar juga ya dari Ko Budiman ya. Mungkin Ko Budiman sendiri tadi ada bilang mungkin zamannya Ko Budiman mulai itu dengan zaman sekarang kita teman-teman kalau pengen bangun bisnis tuh vibes-nya beda gitu ya. Ketika kita pengen bangun bisnis dari dulu kan berarti kita pengen bangun bisnis kita harus punya dana, berarti kita harus bekerja di perusahaan orang dulu, ngumpulin dana, baru kita mulai bangun bisnis sendiri gitu ya, mulai keluar ya kok ya. Benar gak kok? Betul. Tapi kalau zaman sekarang nih berarti kalau menurut Koko sendiri kalau masalah pendanaan nih kan salah satu faktor kita ingin membangun bisnis itu ada pendanaan sendiri. Kita tentunya butuh dana dong kalau kita bangun bisnis nih. Nah kalau menurut Koko sendiri di pendanaan ini misalnya nih ada orang mau start bisnis dia nggak punya dana yang gede, dia nggak punya modal yang gede. Possible nggak kok kalau misalnya pengen menjadikan itu bisnis yang besar gitu dan kenapa gitu dan bagaimana caranya? Mungkin teman-teman pengen ngulik di sana ya mungkin ya yang modalnya kecil kita mulai dari nol gitu. Apakah bisa jadi something yang gigantic gitu? Jadi prinsip pertama ya buat saya sih ya, saya kan nggak mau lagi urusan-urusan yang yang normatif begitu. Karena pertama belajar agama Buddha segitu lama itu yang pertama saya belajar dari guru Buddha itu adalah dan itu yang saya terapkan di dalam hidup dan prinsip saya untuk bekerja gitu ya, untuk bisnis dan lain-lain. Pertama, kita punya guru agung Buddha Gautama, itu pemikir ulung, orang yang sangat berani,
dan orang yang berpikir sangat destruktif pada zamannya. Bayangkan di India pada zaman itu, kasta begitu berlapis-lapis, bahkan sampai ada yang tidak termasuk kasta, namanya Dalit atau outcast gitu. Saya suka filosofi, jadi sorry kalau saya terlalu banyak filosofi nanti ya. Gak apa-apa kok, lanjut aja. Jadi bayangkan di struktur masyarakat India yang seperti itu, Buddha berani, seorang Siddhartha Gautama berani ngerobohkan pandangan yang seperti itu. Artinya nggak ada orang yang disebut dengan mulia hanya karena lahir dari keluarga Brahmana, ksatria, dan sebagainya. Gitu kan? Nah, beliau di istana dengan segala kemewahan keluar untuk mencari sesuatu yang sekarang kita sebut sebagai obat dari penderitaan atau duka itu ya. Itu kan menurut saya gini loh, kalau saya itu punya guru, apa sih sebenarnya warisan dari guru saya itu? Warisan kan kita ini murid-murid, cucu murid sampai ke cicitnya gitu ya. DNA-nya guru agung kita itu harus ikut. Kalau enggak, kalian nggak usah beragama Buddha. Kalau saya sih simpel aja. Kalau kalian bukan umat Buddha, saya nggak ngomongin ini. Karena kalian adalah umat Buddha dan ada di sini pula gitu ya. Kita mewarisi nggak keberanian dari seorang guru agung kita yang keluar dari kemewahan mencari obat buat penderitaan. Artinya ketika dia keluar dari istana, dia melihat begitu banyak fenomena penderitaan yang ada di masyarakat, di dunia. Kan begitu ya. Terus kemudian dia memutuskan diri untuk, ayo aku mau cari penyelesaian atau obat atau solusi dari penderitaan tersebut. Kan gitu ya. Nah, di dalam kasana kita hidup sekarang ini, kamu bayangkan kita punya nature seperti itu enggak? Punya DNA seperti itu enggak sih umat-umat Buddha, terutama yang anak-anak muda ini? Berani enggak kalian keluar dan melihat fenomena yang ada di masyarakat kita? Gini ya, Buddha itu ngajarin ajaran yang menurut saya a cosmic religion kalau kata si Einstein. Karena kita nggak pernah bicara hanya urusan antar manusia, tapi kita bicara universe, ya. Ya, kamu baca Etawata, kamu baca Karania Metta Sutta itu kita ngomongin soal makhluk yang kelihatan, tidak kelihatan, panjang, pendek, dan seterusnya. Itu kan nggak ada orang ngomong kayak begitu gitu ya. Artinya, we are cosmic religion. Harusnya umat Buddha itu yang paling aware, paling perhatian, paling concern terhadap apa yang nanti terjadi terhadap universe ini, tempat manusia-manusia tinggal ini gitu ya. Di mana-mana orang bicara soal agama mana yang paling hebat, paling kuat. Buddha nggak bicara itu. Agama Buddha bicara soal gimana mengurangi penderitaan dari setiap makhluk hidup. Itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari, bahwa penderitaan zaman sekarang dan yang akan datang itu akan semakin berat. Karena apa? Karena gap teknologi, gap segala macam apa yang kamu pelajari di universitas, apa yang kamu pelajari di sekolah, nggak relevan lagi sama sekali dengan kehidupan yang ada sekarang ini. Baru-barusan ini kan kita dihebohkan dengan ChatGPT yang belajarnya baru sampai 2021 ChatGPT itu. Belum sampai sekarang loh, dia berhenti di 2021. Itu aja udah mencengangkan orang sedunia gitu ya. Dia lebih hafal kitab suci daripada orang hebat sekalipun di dunia ini, yang dengan para ulama-ulama yang terhebat di dunia ini gitu ya. Satu kitab bisa dibahas oleh dia dengan berbagai pandangan dari si A, si B, si C. Terlepas dari agama apapun. Bayangkan di ChatGPT itu bisa melakukan itu, belajarnya cuma sampai 2021. Kamu tanya yang 2022 dia belum bisa jawab tuh. Karena mesinnya lagi belajar gitu kan. So kita menghadapi dunia yang berubahnya sedemikian cepat. Penderitaan itu akan semakin besar dikarenakan memang ada gap yang besar sekali. Nah, persoalannya saya bilang bahwa anak-anak muda zaman sekarang yang baru lulus lah, yang apalah ya, ini banyak generasi tulang lunak. Karena di dalam orang tuanya kalau punya penghasilan yang baik, kehidupan kalian enak, ganti-ganti HP cepet banget ya. Kalau udah main MOBA gitu ya, saya juga main sih. Udah cari yang yang baterainya paling kuat lah, segala macam, ganti setiap tahun sekali dan seterusnya. Ini generasi yang menurut saya udah terlalu easy nih. Kalau dibandingkan generasi lama, ya ini jauh lebih berat sih.
generasi-generasi zaman dulu ini kan ya seperti bapak saya lah. Kalau saya buat ngidupin anak-anaknya, kita kerjanya ya bawa sepeda, ngayuh sepeda, jualan kopi, itu buat ngidupin kita, dan they exist sampai kita bisa sekolah dan seterusnya gitu ya. Dan itu saya nggak yakin akan anak-anak zaman sekarang punya adversity seperti itu. So dalam kondisi yang artinya dengan singkat saya bisa katakan begini. Saya melihat anak-anak Buddhis ini harusnya punya DNA-nya seorang Buddha yang melihat di sekelilingnya itu begitu banyak penderitaan, melakukan terobosan-terobosan untuk mengurangi penderitaan itu. Itulah bisnis. That is what I call business. Kalau kamu bikin bisnis, tidak ada unsurnya untuk mengurangi penderitaan manusia, menyelesaikan persoalan manusia dan sekitarnya, alam dan seterusnya lah ya, kerusakan alam, kemiskinan segala macam, maka useless ya, nggak ada gunanya. Saya bilang usia mau sampai berapa sih? Sekarang usia rata-rata udah 70 lebih lah ya, karena perbaikan kesehatan dan seterusnya. Mau di satu usia ke satu tahap kehidupan ini, ya itulah yang bisa kita lakukan. Itu yang diajarkan di dalam agama Buddha dengan bodhisattva sila, bodhicitta dan sebagainya. Bagaimana tubuh kita ini kalau bisa kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk bisa mengurangi penderitaan manusia. Nah, dengan berdasarkan prinsip itulah kita sebenarnya harusnya bekerja. Nah, kalian yang anak muda, keluarlah dari kandangmu gitu ya. Lihat penderitaan dong yang ada di mana-mana itu. Ya, saya dulu waktu zaman mendirikan KMB ITB, ya saya bawa anak-anak KMB ITB itu ke kampung-kampung Buddhis. Lihatlah masyarakat yang ada di sana. Jangan lihat yang di kota-kota aja yang semuanya udah serba berkecukupan. Lihat betapa banyak hal yang bisa dikerjakan oleh kita. Jadi kalau sampai kita tidak punya ide untuk membuat sesuatu yang disebut dengan bisnis dan sebagainya, aneh menurut saya. Berarti kalian kurang gaul gitu loh. Jadi kurang main gitu. Mesti main yang banyak lah gitu ya, supaya kalian bisa lihat fenomena yang ada di dunia. Kan menyedihkan sekali ya, di dunia ini LSM, NGO dan sebagainya itu yang dari Buddhis itu boleh dibilang very few gitu, nggak banyak gitu. Kenapa sih? Ya karena menurut saya kalian tuh agama Buddha cuma KTP doang, gara-gara kakek nenekmu, bapakmu itu cuma modal beragama Buddha, terus lu jadi beragama Buddha. Nggak ada yang namanya DNA Buddha ya di dalam diri kita itu. Kalau kalian punya DNA Buddha, saya yakin dengan saya ngomong kayak gini, kalian mulai awakening the giant within you gitu ya, bahwa oke, gue juga bisa. Orang bos gue kayak begitu kok, guru agung gue kayak gitu kok. Ini nggak ada loh guru-guru agama yang lain yang seperti Buddha, bagaimana berani keluar dari kemewahan terus kemudian mencari penderitaan dan menyelesaikannya. Malah kita yang umat Buddha ini malah kebalikannya gitu ya, takut menderita, pengennya seneng aja gitu loh. Berbisnis itu yang pertama itu adalah bergaul dengan penderitaan itu. Jadi kalau kalian berbisnis nggak mau menderita, yang dipikirin cuma suksesnya aja gitu ya, jangan berbisnis. Nggak ada orang yang berbisnis itu tidak menderita, tidak ada. Justru saya bilang ketika usiamu masih muda, berbisnislah sesegera mungkin. Karena saya yakin nggak mungkin sekali bikin bisnis itu pasti berhasil. Jadi harus mengalami penderitaan, kegagalan, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, baru otot-ototmu berkembang ya. Otakmu juga berkembang, semua berkembang. Nah, dari sana kita belajar. Anda gagal pertama kali, kedua kali, itu pasti jauh lebih cepat belajarnya daripada kuliah di universitas 4,5 tahun gitu ya. Itu pasti jauh lebih cepat, karena kalian belajar tadinya nggak ngerti profit and loss atau laporan rugi, laba, neraca, segala macam, tiba-tiba harus belajar juga. Ya, dan kalian yang tadinya nggak pikir wah bisnis itu gampang, ternyata tukang sapu ya saya, angkat teleponnya saya, yang ngejawab ini ya saya, yang ngantar barangnya saya. Ini gimana sih bisnis kok menderita begini? Ya itu memang itu nature-nya begitu gitu. Lu nggak mau menderita ya susah. Nah, kalau lu bicaranya duitnya berapa sih kok? Ya kalau lu mau ngerjain semua itu kan nggak ada duitnya. Duitnya sangat sedikit kan begitu toh. Tapi kalau lu mikirnya bisnis kayak orang bener gitu ya. Wah Pak, kan diceritain sama bosnya, CEO-nya perusahaan A, perusahaan B, ya saya dengar cerita ceramahnya itu Pak, dia membangun perusahaan sampai segini, karyawannya segini. Saya bangun bisnis kan harus punya karyawan segitu juga Pak.
harus punya departemen HRD, harus punya departemen PR, legal, purchasing, apalagi tuh, HR, apalah segala macam gitu ya. Lah, lu belum apa-apa aja udah salah gitu kan. Kalau lu mau betul-betul bisnis ya, do it your own. Nah, Pak, apa bisa besar? Bisa. Itu kalau di dalam bahasa startup namanya MVP, minimum viable product. Kamu mau bikin sesuatu harus punya minimum viable product. Prototype, kalau aku launch produk ini atau jasa ini di orang-orang yang sekitar saya, geografinya nggak usah gede-gede, sekeliling saya aja dulu. Diterima nggak sih produk ini, jasa ini? Kalau nggak diterima, namanya pivoting, diubah. Oh, mungkin ininya nggak sesuai, itunya nggak sesuai, di pivot. Oh, setelah diubah diterima. Oke, dari rumah kan nggak, kamu kan dengar ceritanya Bill Gates lah siapapun tuh mulainya dari garasi. Mana ada tiba-tiba itu kalian mau bikin bisnis tuh udah kayak perusahaan yang bener aja gitu kan? Udah harus butuh berapa duit, apa miliaran segala macam. Konyol kan kalau menurut saya kalau kalian start nanyain bisnis itu bisa nggak mulai bisnis dengan modal kecil? Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya seberapa cemerlang ide yang kalian miliki. Nah, kalau ukuran cemerlang buat saya itu ada 3 ukuran yang paling penting. 1, yang paling rendah lah, sebaik apa sih bisnis lu dibandingkan orang lain gitu. Itu ya, itu paling rendah banget. Kalau nggak ada satu pun yang lebih baik, nggak usah kerjakan, idemu terlalu kecil gitu kan. Yang kedua, ada terobosan apa yang namanya breakthrough di bisnis yang mau kamu tekuni ini, yang mau kamu bawa. Kalau nggak ada, ya nggak usah mulailah, kira-kira gitu ya. Nah, yang paling sulit itu kalau level ketiga. Ada yang kamu disrupsi nggak? Ada yang kamu, apa itu disrupsi kok? Disrupsi itu adalah bukan merusak sih, menggantikan yang existing. Misalnya Gojek atau ya GrabCar dan sebagainya menggantikan taksi-taksi dan sebagainya. Itu kan mengganti. Traveloka mengganti travel biro yang ada sebelumnya dan seterusnya. Itu kan mengganti. Nah, kalau kamu dapat ide yang bisa mengganti itu, wah ini dahsyat kan gitu ya, bisa gede. Jadi ukurannya kan simple ya. Paling bawah saya cek dulu, ini nggak ada apa-apanya, cuman saya lebih baik kok, warna saya lebih bagus, rasa saya lebih enak. Ah, ini buat saya sih cepat matinya ini urusannya. Ya, tapi oke lah mau cobalah gitu ya. Kok gue punya terobosan baru nih, yang lain belum mengerjakan gini, gue ngerjakan gini. Tapi masih di bisnis yang sama. Oke lah, dicoba, mudah-mudahan berhasil. Nah, yang ketiga, gue bisa nge-replace bisnis model kayak begini. Ya kayak misalnya ChatGPT itu, one day semua teller bank, customer service bubaran semua, orang dia bisa nanya apapun di situ kan gitu toh. So kalian harus lihat, ini yang bisa disruptif itu yang saya bilang agak guru agung kita, Buddha Gautama, itu punya DNA disruption. Bayangkan kasta-kasta dibubarin, wanita yang tidak berharga di India itu malah dia bikin sangha bhiksuni dan seterusnya. Ini kan a total different approach gitu ya. Ibaratnya kayak ikan berenang melawan arus gitu. Makanya mahal harganya, namanya salmon kan begitu kan. Itu kan begitu ya. Jadi kalau lu mau jadi ikan yang gampang dan murah, ya hidupnya di lumpur, namanya lele 14.000 sekilo kan kira-kira gitu. So that simple, you know, itu loh. Kalau lu makan salmon, sushi dan sebagainya, lu bayangin sepotong aja harganya berapa puluh ribu kan begitu kan? That is the difference. So kalian mau jadi orang yang biasa-biasa aja atau mau jadi orang yang luar biasa kan? Saya sih bilang lu beragama Buddha ya, contoh aja Guru Agung lu. Kalau lu nggak bisa nyontoh Guru Agung, lu coret dari KTP lu jangan beragama Buddha. As simple as that. Gitu ya, Vin? Iya, menarik banget nih kok. Jadi mungkin kalau teman-teman ya aku rangkum dikit ya. Mungkin masuk ke Budiman itu kayak kita harus berani ya menerobos. Kita harus mulai nge-apply apa sih praktik Buddhis yang selama ini kita pelajari di bisnis kita. Jangan selengean cuman kayak kita pengen ngambil bisnis, kita harus punya modal gede, harus buat tim yang gede. Tapi sebenarnya dari dulu yang harus kita contoh ya kok ya, kita bisa bangun bisnis mulai dari 1 orang aja pun bisa gitu ya. Iya, dan lebih konyol lagi kalau kalian malah ngikut-ngikut arus yang kalian sendiri nggak ngerti. Main kripto, main apa yang, main forex dan lain-lain. Kan sinting itu namanya gitu ya. Oke lah, kalian mau belajar, mau main kripto.
Goput, emang nggak boleh main kripto? Gua bilang boleh kalau lu ngerti apa itu blockchain dan bagaimana algoritma blockchain itu bekerja. Dan ngerti di balik kripto itu ada apa. Kalau lu cuman ikut-ikutan tetangga lu berhasil terus, wah dia kaya gara-gara kripto terus lu ikut gitu ya. Otak lu kosong, jong gitu ya, lu ikut main kripto. Kan goblok. Kan ngapain diikutin ya kayak begituan gitu loh. Benar, Jelas nggak? Jelas. Intinya jangan asal ikut ya teman-teman ya. Jadi kalau ketika pengen ikut seseorang tuh boleh, tapi kita harus punya pengetahuan apa yang kita ikut. Contohnya tadi blockchain nih, bahkan jujur aku yang background IT aja gak terlalu ngerti blockchain nih gitu kan. Apalagi teman-teman yang main ikut-ikutan aja gitu ya kayak di crypto gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bangun bisnis nih mungkin jangan terlalu ke bawah arus lah. Misalnya arus sekarang oke, semua harus punya tim gede gitu, semua harus bangun sesuatu yang giant, kita harus punya gudang dulu, kita harus punya apa dulu. Mungkin mindset itu boleh mulai dihilangkan ya teman-teman ya. Mungkin cerita dari Ko Budiman semoga bisa mulai menginspirasi teman-teman nih kalau mulai bisnis itu gak susah sebenarnya. Cuman kita aja yang malas mikir gitu ya Pak ya. Cuma kita aja yang malas bergerak gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang, bener banget sih kata Ko Budiman. Terutama perubahan zaman ya, itu berasa banget sih. Dulu apalagi aku masih main kelereng, sekarang anak-anak udah pegang HP gitu ya. Itu udah beda banget dari zaman ke zaman nih. Perubahan zaman kerasa banget. Mungkin dulu yang aku masih searching di Google, jujur sekarang aku juga udah mulai pakai ChatGPT ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ChatGPT itu hampir bisa menjawab semua hal deh. Yang seperti tadi kata Ko Budiman. Bahkan teman-teman mau tanyain jawaban ujian, nggak direkomendasiin ya, tapi teman-teman mungkin harus mencerna dulu apa maksud ChatGPT gitu. Begitu teman-teman. Jadi ketika ingin mulai bisnis, mungkin maksud Ko Budiman adalah kita harus mengerti, kita harus kerja keras, jangan takut gagal gitu ya Ko ya. Karena bisnis yang nggak ada gagal, nggak ada tantangan, itu nggak mungkin ada gitu ya Ko ya. Nggak mungkin ada. Ya kan kamu lihat dong waktu Buddha mau mencari obat dari penderitaan manusia, kita kan lihat bagaimana Buddha itu sampai kulit tulang berbalut kulit gitu ya. Itu kan masa kita nggak mau ngelewatin yang kayak begituan sih? Orang udah dicontohin kok. Itu sebabnya kenapa kok orang selalu bilang agama Buddha itu aneh ya. Apa-apa diomongin soal penderitaan gitu ya. Kenapa kok nggak bicara yang non penderitaan? Karena orang banyak yang denial bahwa memang dunia ini ya memang penderitaan gitu, dan kita harus justru karena itu diangkat untuk nge-remind kita bahwa adanya kita di dunia ini adalah untuk memperbaiki diri kita, mengurangi penderitaan diri kita, dan mengurangi penderitaan orang banyak, makhluk hidup planet bumi ini, manusia yang ada di bumi, planet bumi ini, dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa kok Einstein ngomong cosmic religion? Karena dia bicara E sama dengan mc kuadrat, itu bicara soal kecepatan cahaya, dan itu urusan kosmik, soal quantum teori, soal Big Bang teori yang dilanjutkan sama Stephen Hawking dan teman-temannya gitu ya. Jadi ya that's it. Nggak gampang bisa punya kemampuan untuk memahami agama Buddha. Saya tahu, makanya Anda itu yang beragama Buddha itu adalah sebenarnya orang-orang terpilih, a chosen one gitu ya. Tapi kalau beragama Buddha cuma sekedar label KTP juga, tapi nggak bisa nggak menginheritage gitu ya, apa yang diajarkan, apa yang dibawa, pesan apa yang dibawa oleh guru agung kita, kan jadi nggak ada gunanya kan, gitu sih. Benar. Jadi intinya teman-teman kalau mungkin sebagai Buddhis, mulai praktik agama Buddhis, jangan cuma dilihat doang gitu ya, kok jangan cuma kita harus sengsara nih kayak Buddha dulu, tapi yang kita ambil konsepnya ya kok ya, berarti ya kita benar-benar harus lewatin melewati penderitaan dulu nih buat mencapai keberhasilan gitu. Jadi teman-teman jangan takut gagal kalau ingin mulai bisnis dari sekarang. Semoga tadi sedikit cerita nih dari Ko Budiman ya bisa menginspirasi teman-teman semua nih buat jadi ide nih. Bangun bisnis itu ternyata nggak susah, ternyata nggak harus seperti yang orang-orang bilang, ternyata mungkin nggak harus seperti referensi dari YouTube atau dari mana yang bilang kayak kita harus punya modal misalnya 3 miliar nih buat bangun satu perusahaan gitu, kita harus punya tim yang berjumlahkan 10 orang, 18 orang gitu buat bangun satu perusahaan. Tapi teman-teman bisa mulai dari diri sendiri dulu gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit kepoin juga kok nih. Kan tadi kita ada bahas ChatGPT nih ya, berarti tentang teknologi nih gitu. Mungkin sekarang apalagi teknologi ini
cukup penting ya teman-teman, terutama mau bangun bisnis apapun menurut aku juga lumayan penting karena kita perlu mengikuti perkembangan zaman. Bahkan jujur aku di perusahaan teknologi aja tiap bulan ada produk baru gitu ya, tiap bulan ada inovasi baru yang dibuat oleh perusahaan ini. Nah menurut Koko sendiri nih, perkembangan teknologi zaman sekarang nih gimana sih mindset anak muda kalau misalnya mau ngikut flow perkembangan zaman, apakah kita harus ngikutin atau kita harus breakthrough seperti kata Koko tadi buat teknologi baru, atau mungkin bisnis, ada gak bisnis yang mungkin gak butuh teknologi sama sekali? Kan ada yang mindsetnya gitu ya kok ya, jadi kayak teknologi itu gak penting, gue mau bangun bisnis yang penting gue punya modal terus gue bisa bangun ini semua gitu ya kok ya. Mungkin kalau dari Koko tentang dari sisi teknologi sendiri gimana sih cara teknologi bisa dukung bisnis, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman nih dari based on pengalaman Koko gitu. Kalau ya kita kalau dibilang melepaskan diri dari teknologi sudah pasti nggak bisa lah ya zaman sekarang. Kalau lepas dari teknologi menurut saya nggak bisa. Tapi ada dua hal yang harus kita bahas adalah apakah semua bisnis itu selalu harus berbasis teknologi? Enggak sih, enggak harus selalu berbasis teknologi. IT-an itu nggak harus. Tapi kalau bisnis yang tidak juga atau tidak menggunakan IT, ya itu dia akan ya sayang aja karena nggak riding the wave. Sebenarnya perubahan di dunia ini ada yang namanya bioteknologi, nanoteknologi, neuroscience dan sebagainya lah gitu ya. Itu nggak ada urusan toh sama IT toh. Tapi kan itu another part. Maksud saya adalah sebenarnya terobosan-terobosan zaman itu banyak banget. Ya, kalau di bioteknologi kita bicara soal kultur jaringan, itu luar biasa pertumbuhannya dan perkembangannya. Nah, persoalannya adalah minat kita untuk untuk mengeksplorasi itu loh. Kemauan kemauan kita untuk mengeksplor itu yang tadi saya bilang gaul deh supaya kalian jangan terlalu jangan di rumah terus gitu ya, kayak kata dalam tempurung gitu. Keluarlah. Gini, kalau soal teknologi digital, ya saya sih mungkin karena hidup saya ada di dunia itu gitu. Jadi kan ya memang semua apapun yang berkembang di dunia di teknologi digital itu ya saya pasti ikutin. Kalian mau bicara tentang server yang dari VMS sampai ke yang cloud server sampai cloud computing ya bisa kita bahas di forum ini, nggak ada masalah gitu ya. Mau bicara algoritma yang tadi ya blockchain atau mau bicara Web3 yang dengan metaverse dan DAO-nya, I'm free to discuss about that. Tapi itu sebenarnya menurut saya nggak akan cukup waktunya juga kita untuk mendiskusikan itu di forum ini kan. Tapi apa yang mau saya lakukan itu adalah cracking zone, buka dulu mindset kita lah. Ayo, kepalanya dibuka dulu sehingga kalian tuh nggak ngerasa bahwa aku terlalu bodoh atau terlalu tua untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Nggak ada itu. Saya paling tua lah barangkali di forum ini gitu ya. Tapi kamu boleh discuss tentang apapun dengan saya. Mau bicara soal satelit, mau bicara soal IoT, smart device, dan seterusnya. I'm okay. Saya ini open diskusi apapun. Orang pasti nggak percaya. Bicara kayak gitu bisa kok. Bisa. Bicara peternakan, bicara perikanan, bicara perkebunan, pertanian, dan seterusnya pun bisa gitu. Anda mau bicara jamu, fitofarmaka, farmasi, essential oil, dan seterusnya. Just name it. I can discuss anything with you. Dengan detail. Bukan cuma sekedar kulit-kulitnya aja. Cuman apa yang membuat orang mau mempelajari sampai sedetail itu? Passion untuk bisa menolong orang banyak. That's it. Orang tanya, apa sih yang mau dilakukan dengan itu? Oh, kok belajar satelit itu untuk apa? Karena Indonesia hanya untuk ngebom. Kenapa sih kok harus ngebom kapal ikan sih? Kalau bisa pakai satelit yang namanya nanosatelit yang sekarang digunakan Elon Musk namanya Starlink itu kita bisa 24 hour real time bisa ngawasin perairan kita seluruhnya, nggak usah itu yang namanya angkatan laut itu patroli ke seluruh perairan Indonesia untuk ngelihat ada kapal asing yang masuk atau tidak. Ya itu bisa diselesaikan kalau kita punya nano satellite kan kira-kira gitu ya. Nah kan yang kayak gitu-gitu dulu base of thinkingnya gitu ya. Wah, Ko Budiman mikirnya semua yang gede-gede ya, nggak ada yang kecil. Loh ya aku kecil juga dipikirin. Makanya saya bilang gimana
kultur jaringan itu bisa membantu nanti petani supaya ya kayak rumput laut, bagaimana bikin rumput laut yang seragam tumbuhnya, warnanya, kualitasnya, kandungan gelnya itu seragam. Itu pakai kultur jaringan baru bisa. Nggak bisa cuma dengan anak-anakan dari stek-steknya, itu harus pakai kultur jaringan. So I mean, hey, come on. Emang Ko Budiman kuliah di jurusan biologi untuk melakukan itu? No, I'm not. Cuman keberanian kita untuk mengeksplorasi itu, ngajak orang-orang, teman-teman yang memang ngerti urusan itu, yang kuliah di sana, yuk kita mulai yuk. Yang ini kayaknya keren nih kalau bisa kita mulai nih. Future food adalah algae itu rumput laut. Kita di Indonesia punya 7 yang algae yang kita punya ya, dari Cotoni, Gracilaria dan seterusnya. Kenapa kok nggak kita jadikan future food yang di darat sudah makin sedikit lahan bisa ditanam, laut adalah future food. Kenapa nggak umat-umat Buddha berpikir ke arah situ? Ayo kita mikir dong bareng-bareng dong. Aku tuh bingung, kalian itu masih muda-muda kok nggak bisa mikir sampai sejauh itu ya. Aneh gitu. Terus besok-besok cuma nitip, Kobud, ini ada ponakan udah beres, baru selesai kuliah, mau cari kerja, tolong dong titip. Gue sampai bingung. Itu melulu gitu ya, nggak ada room untuk kalian bisa berpikir yang berbeda dari orang lain gitu. Kenapa kok ikut mainstream terus ya? Kenapa kok ikut orang-orang umum terus cara berpikirnya? Buddha itu orang yang sangat tidak ikut mainstream. Kalau dia ikut mainstream, kita nggak jadi murid-muridnya hari ini gitu ya. Karena dia tidak mainstream. Kalau yang mainstream semuanya itu kitab diturunkan dari langit, jeder, udah nggak bisa dibantah, selesai. Ini kan enggak, dicari loh. Bahkan di challenge, Ehipassiko, lu lihat, lu percaya kalau lu udah buktikan bener, kan gitu ya. Gila, lu punya guru model kayak begitu, kenapa lu nya jadi on semua, kan begitu ya? Kenapa malah gak ikutin gitu ya kok ya? Iya kan gitu ya. Ini padahal udah diberitahu ya, udah diajarin, tapi malah nggak diikutin gitu ya, kayak malah jadi lupa gitu ya. Padahal udah ada gitu. Emang nih, emang kita anak-anak muda sering lupaan nih, padahal masih muda ya teman-teman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih muda, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya ya guru kita pernah ajarin, salah satunya mungkin Ehipassiko tadi itu salah satu konsep dari agama Buddha yang aku demen banget sih gitu. Kita datang dan membuktikan sendiri ya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya dengar dari, oh bisnis itu nggak bisa nih, harus gagal gitu. Ya datang buktiin sendiri ya, praktekin sendiri, mulai sendiri coba gitu. Tapi ya jangan terlalu ini juga ya teman-teman, jangan terlalu no research sama sekali ya, jangan terlalu, oh gue mau mulai bisnis ini ya udah gas aja gitu, gas tanpa rem gitu ya, kayak nanti malah nabrak gitu. Oke, kalau gitu pengen kepoin lagi nih kok. Dengar-dengar kan Ko Budiman, aku ada sedikit searching juga nih, nyontek dulu nih di Google ya. Ko Budiman kan pernah ngisi nih mindful leadership tentang webinar tentang leadership gitu. Nah pengen nanya nih kok, kalau misalnya kita mulai bisnis nih, kan tentunya kita bisa mulai sendiri, tapi kita butuh tim kan buat berkembang gitu. Nah kalau dari Koko sendiri, gimana sih cara kita bangun tim yang pas nih buat bisnis kita? Gimana cara kita milih orangnya, mungkin manajemen timnya enaknya gimana gitu, kalau selama yang Koko alamin? Koko selama saya bikin saya gelutin bisnis-bisnis yang baru ya, memang sebaiknya bangun bisnis itu jangan sendiri, supaya ada counter partner untuk diskusi, untuk debat dan seterusnya. Nah tapi biasanya kalau jumlah foundernya banyak, itu merotol tengah jalan, ada yang rontok. Kenapa? Karena again ya, aku sih kebanyakan sih gara-gara orang tuanya ngelihat tetangga itu anaknya udah lulus kuliah kemarin, sekarang udah bawa mobil, udah jadi manajer, elunya masih kayak gini-gini aja, biasanya begitu ya. Terus ya lewat lah, udah nggak jadi deh, gua lepas deh bro, gua cari. Itu terjadi ya, ada di beberapa startup atau usaha. Gini, kalian nggak usah pusing juga dengan urusan startup non startup. Saya ini nggak terlalu juga adore atau mengidolakan pola harus jadi startup. Nggak harus begitu sih. Jadi jangan juga berpikir gue bikin ini supaya bisa jadi kayak Gojek kayak ini, nggak usah lah. Kalau kayak kita hidup di dunia ini gitu ya, di Buddha itu mencapai penerangan sempurna yang great enlightenment gitu ya. Kita ini yang penting itu bisa mencapai enlightenment kecil dengan membantu menyelesaikan atau memberi solusi bagi kehidupan manusia. Itu namanya pencapaian atau enlightenment kecil. Cukup itu dulu, nikmati apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai pencerahan kecil tadi itu. Jadi
kalau founder, menurut saya yang bertahan itu justru bukan dimulai dari gua mau untung berapa, besok bagiannya mau dibagi berapa dan seterusnya, enggak. Tapi visi yang sama itulah yang akan membuat kita bertahan, karena nggak ada ceritanya bangun bisnis apapun itu selalu mulus dan berhasil tuh enggak. Yang bisa bikin kita tetap stick together antar satu founder dengan yang lain itu adalah kalau kita share the same vision and mission. Jadi platform berpikirnya sama, ya. Nanti kalian bisa lihat Agate itu umurnya sekarang udah berapa ya? 15 tahun, perusahaan game kan itu. Kalian boleh cek Agate Studio, saya yang bantu barengan sama mereka itu sudah berapa lama gitu kan. Nah, bagaimana mereka survive itu nggak mulus sama sekali, itu bumpy banget jalannya. Tapi kenapa kok bisa stick together sampai segitu lama dan bisa jadi segede sekarang? Ya karena itu mereka sleep and dream with itu ya, dengan in one page gitu ya, satu visinya sama. Jadi carilah teman-teman yang ide, visi dan lain-lainnya nggak harus skillnya sama, skill beda boleh-boleh aja kan, memang harusnya juga begitu, saling melengkapi. Benar. Tapi kalau dia punya visi yang sama, itu daya juangnya bisa luar biasa banget tuh. Karena selalu nggak dilihatnya dari sulit pun mereka berani lalui karena tahu kalau ini berhasil saya akan bisa membantu berapa banyak manusia. Kan kalau Agate yang game itu mulai dari live the fun way, dan mereka pengen membuat semua orang bahagia dengan game yang mereka bikin. Jadi dia mau lihat orang-orang bahagia. Tapi udah jelas dari awal nggak boleh main di game yang sekarang ya itulah yang nyedot duit dan pulsanya orang-orang kayak begitu, itu no, itu kita nggak bakalan di situ. Kan selalu ada visi untuk membahagiakan orang banyak dengan cara yang benar kan begitu ya. Ya di perikanan juga sama, di yang lain-lain juga sama, bagaimana menciptakan pupuk organik dan sebagainya. Sekarang saya lagi namanya Acele, nanti boleh dicek ya, acele.id itu pupuk saprodi benih sampai ke ruminansia itu hewan pemama biak dan seterusnya. Kita bagaimana memfeeding satu desa dengan semua kebutuhan mereka untuk numbuhin tanaman, memiara sapi perah dan seterusnya dengan dengan organik, dengan prebiotik, dengan segala macam gitu ya. Di sisi lain saya bantu urusan stunting dengan dengan organisasi yang berbeda lagi, yang nggak ada satupun yang sama. So apa yang dikerjakan semuanya pasti how to enlighten people, membuat orang menjadi lebih baik. Yang stunting adalah supaya anak-anak Indonesia itu di kemudian hari jangan sampai bergizi buruk sehingga IQ-nya rendah dan seterusnya. So a lot of things you can do gitu ya. Kenapa kok kita itu mati di tengah jalan, kita nggak punya ide untuk ngapain sih? Gue mau ngapain sih gitu ya? Tadi ada yang ngomong soal organik, inorganik atau apa, lalu Pak saya tadi mana ya cek. Oke. Sampah organik kan? Oke. Itu juga yang menarik banget, termasuk ya itu tadi masyarakat kan untuk tidak menggunakan botol aqua dan sebagainya. Itu aku rasa sih itu udah dimulai orang, kalian boleh terusin. Dulu saya sempat sama satu anak KMB juga untuk ngomongin, dan dia akhirnya nggak jadi karena nggak tahu. Saya kan yang penting kalau datang sama saya kasih tahu the right way kayak gini. Gimana mengurangi itu kalau orang makan di restoran di mana itu supaya dia makanannya tidak bersisa, karena kasihan kan sama orang-orang yang nggak bisa makan. Lu makan serakah banget, beli banyak, terus itu di China kan terjadi kayak begitu tuh, orang kalau makan tuh waduh satu meja penuh tapi nggak habis gitu kan. Gimana itu? Oh ternyata bisa dengan cara kalau habis makan difoto bahwa ini tuh piringnya bersih, tidak menyisakan ini gitu ya. Dan seterusnya, itu dengan foto kayak begitu dikasih poin. Terus nanti kalau dia meletakkan piringnya di tray, tidak lagi inilah harus ada orang di restoran itu yang mengutin lu punya sampah, piring dan sebagainya, itu juga dikasih poin. So you can drive people to do a very good thing gitu ya. Ini kan contoh-contoh kecil gitu ya. Hanya kalau lu mau keluar ngeliat, ada nggak something yang bisa kita kerjakan sih? Menurut gua, lu kalau malas keluar ya nggak ketemu gitu. Tapi kalau lu keluar, lu akan ketemu begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Gitu loh, Vin. Benar-benar kok. Apalagi sekarang mindset orang-orang nyari diskon, nyari untung gitu ya. Kita bisa manfaatin itu buat buat nge-persuade orang-orang buat ayo kita mulai sesuatu yang baru gitu. Makanya jangan takut berpikir memiliki ide
Jangan takut untuk berpikir ini, wah ini sulit enggak, ini apa. Nanti kalau soal ini perlu aplikasi untuk melakukan ini dan sebagainya. Aduh, gampang banget lah sekarang. Kalian pikir bikin aplikasi itu susahnya minta ampun. Enggak, itu mah fingertip aja, itu mah gampang banget tuh. Kamu ke GitHub aja udah bertaburan tuh. Udah tinggal download udah banyak ya. Benar. Saya barusan tadi rapat sedikit untuk apa? Wah, ini ada gudang segini banyak mau dibikinin fingerprint. Saya bilang, ngapain pakai fingerprint yang dibeli di luar sih harganya 4 juta, 5 juta dan sebagainya. Sini, lu buka Arduino Uno 165.000 plus fingerprint untuk Arduino 140.000. Oke, berarti dengan 200.000 lu udah bisa punya fingerprint untuk kantor lu, kan gitu kan? Benar. That easy. Pak, murah banget. Ini nggak bisa, Pak, kita scale, kita bisa. Ya bisa. So a lot of thing you can do. Kenapa lu jadi nggak berani melakukan sesuatu hanya gara-gara, aduh ini susah. Yang penting lu mau expand your mindset atau tidak. Itu sih pertanyaannya di situ. Wah, kok Budiman kok tahu begitu banyak? Iya, karena saya set diri saya untuk mau belajar banyak hal. Kalian mau nggak set diri kalian untuk belajar banyak hal? Kalau mau, kalian pasti bisa. Tapi kan gue nggak pernah kuliah di situ. Lah emangnya gue pernah kuliah di situ? Nggak juga. Yang penting mau belajar apa enggak, gitu loh. Benar. Jadi jangan karena 1-2 alasan malah karena malas jadi, aku gak mau belajar nih, sulit, gue gak mau belajar nih, malas nih. Gue mau cari yang praktis aja gitu ya, kayak jangan karena 1-2 alasan jadi menghambat kita gitu ya. Oke nih, ini kayaknya udah mulai banyak nih. Tadi kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, udah mulai banyak yang nanya nih kok. Jadi ini aku bacain salah satu ya. Teman-teman, aku ingetin lagi kalau misalnya ada yang mau nanya, mau resign langsung nih, mau diskusi sama Ko Budiman langsung, kita sangat welcome ya teman-teman. Jadi mungkin tadi ada yang nanya di chat, kalau mau resign buat nanya-nanya, juga boleh, silakan banget teman-teman langsung resign aja. Mungkin kalau aku lagi bacain, kebetulan teman-teman resign, nanti bakal aku persilakan. Jadi santai aja ya teman-teman, jangan takut nih sama kita nih. Kita gak makan orang kebetulan ya kok ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama kok dari Ko Anto nih. Oke, tadi Ko Budiman mention kalau Koko lebih banyak di korporat. Boleh sharing nggak kok managing segitu banyak orang di company? Mungkin maksudnya lebih ke tim manajemen ya, seperti yang aku singgung tadi. Kalau di korporat tuh lebih ke gimana nih manajemen timnya? Mungkin dia pengen kepoin, Ko Antonya pengen kepoin. Managing tim orang banyak di korporat. Iya benar. Itu malu suruh buat cerita. Satu buku Human Resource Management lah. Ini ya teman-teman ya. Saya ini kan hobi belajar. Perusahaan tuh nggak usah terlalu pusing. Kalau kalian bukan punya perusahaan segede itu, nggak usah belajar yang kayak gitu-gitu terlalu bikin kalian puyeng lah. Nanti kalau kalian udah gedenya segede itu, lu belajar itu gua sih bisa ngajarin lu lebih detail lagi. Karena saya tahu kok apa yang harus dilakukan untuk perusahaan kecil dan untuk perusahaan besar. Kalau perusahaan yang udah gede segede itu, bahkan bicaranya bukan lagi gini ya, kalau di HRD itu ada ilmu pertama namanya payroll. Bergerak menjadi personalia. Personalia bertumbuh menjadi HRD. Ya, HRD-nya kemudian bertumbuh menjadi namanya HRM atau apalah gitu ya. Nah, yang sekarang kalau perusahaan udah gede banget, itu udah namanya human capital. Bahkan sudah punya corporate university. Karena lu butuh orangnya begitu banyak, lu harus cetak. Seperti Telkom punya University, University, Pertamina udah harus punya, dan seterusnya. So, perkembangan HRD itu kan begitu panjangnya gitu ya. Lu kalau nanya satu potong, bagaimana memanage orang di korporat yang segitu gede? Waduh, gue bisa ceritanya A sampai Z itu urusan gitu ya. Bagaimana lu ngerekrutnya dari awal harus benar, gimana nanemin value di dalam company itu, gimana visi dan misi dan value itu bisa hidup di dalam company, and so on and so forth, sampai gimana career path, gimana replacement table chart dan seterusnya sehingga lu punya ini dan itulah. Gue bisa cerita sampai pagi urusan kayak begituan gitu ya. But is it important for you? Kan kira-kira gitu ya. Itu aja sih. Kalau memang penting banget dan itu perlu banget karena perusahaan lu gede banget dan butuh di diskusi soal itu, nggak usah di sini. Kasih tahu aja nomor saya. Ayo kita bicara di luar aja atau nantilah private lah. Terlalu panjang kalau langsung tuh dari Ko Budiman udah langsung ya. Mungkin Ko Anto nanti boleh kepo-kepoin juga tuh nomornya Ko Budiman, mungkin boleh cari sosial media Ko Budiman, nanti juga bakal kita share di akhir acara. Jadi kalau Ko Anto pengen konsul lebih lanjut nih, boleh banget ya, Ko Budiman welcome banget nih buat konsul lebih lanjut di masalah HR ya terutama ya Ko ya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ko. Jadi ada dari Kak Wilar Erwin nih. Dari Kak
Wilar Erwin, saya mau tanya, bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai bukan hanya dipikirkan saja, tapi seringkali juga ketika bisnis sudah dimulai, ternyata di tengah jalan dengan berbagai kendala dan masalahnya, bahkan membuat omset turun terus-menerus. Akhirnya membuat kita merasa putus asa dan akhirnya menyerah. Nah, pertanyaannya adalah dalam case ini sebenarnya yang salah di mananya gitu. Mungkin Ya, yang bawanya kurang lebih aku biarkan Ko Budiman yang jelasin sendiri ya gitu. kalau nggak ada yang salah, saya bilang kalau bisnis kalian mulai bisnis yang bertahan itu kan kalau dia itu nggak mudah untuk di copy dan itu akan lama bertahan karena dia punya uniqueness kan, dia punya DNA untuk hidup sendiri. Jadi kalau bisnis kita cuman mencontoh orang lain terus kemudian oh ya bisa nih jalan, terus tiba-tiba ada kompetitor dan gampang banget niru lu, ya memang begitulah adanya gitu kan. Jadi kalau lu udah jalanin bisnis cukup panjang dan lama, itu untuk supaya semua perusahaan itu selalu punya namanya roadmap and pipeline. Sebelum fade out, sebelum sebuah produk atau layanan itu fade out, dia sudah launching dulu layanan baru yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Itu yang berlaku seperti Anda lihat Intel itu ada Pentium, terus kemudian i3, i7, i5, i7 dan seterusnya kan. Begitu dia mempersiapkan itu semua, sekarang malah Intel ya kalau bicara soal prosesor malah udah kalah dengan AMD gitu ya. Benar. Ryzen itu cukup bagus lah menurut saya. Dan Anda bisa bicara soal Pak yang dipakai sama HP-HP itu Intel dan yang nggak ada di situ, sama sekali Intel nggak berperan. Ya, malah AMD dan Intel nggak main di situ. Itu yang main yang prosesor-prosesor yang kayak Snapdragon dan lain-lain itu lebih konsumsi dayanya nggak gede. Kalau udah namanya Intel AMD itu dayanya gede. So mereka tuh nyiapin gitu. Jadi pipeline kan. Kalau ini udah hampir saturated, ya harus udah keluar lagi yang baru. Seperti itu terus, makanya microprosesornya bisa berkembang terus. Jadi sama, kalau lu nggak nyiapin apa-apa, terus tiba-tiba kompetitor datang dan bisnis lu turun, ya jangan salahin orang lain lah. Berarti kan lu memang nggak relevan lagi di bisnis itu gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, udah nggak usah takut lah. Kalau udah mulai bisnis gagal, pivot. Pivot itu artinya ubah strategi. Diubah strateginya, nggak berhasil juga, ubah lagi. Kalau memang nggak berhasil, berarti bisnis ini sudah tidak relevan pada zamannya dan kamu harus sudah mulai mencari bisnis baru. Waduh, kok berarti gua gagal, gua anti gagal dalam hidup gua, nggak ada yang kayak begitu ya. Jadi orang gagal tuh biasa, gagal dan nggak berani bangkit lagi itu yang saya khawatirkan. Kalau gagal ya saja, malah saya bilang selama kamu masih muda, belajarlah bisnis dan beranilah gagal. Benar, gitu ya. Benar. Selagi masih ada waktu gitu ya. Berani gagal pas kamu muda ya sayang banget, karena gini, kalau kamu udah tua, udah di perusahaan udah punya posisi entah GM, entah direktur, entah apa gitu ya. Wah, gaji juga udah mapan gitu ya, udah bawa mau mulai bisnis. Saya bilang jangan. Nyali lu nggak akan cukup. Banyak teman-teman saya yang bos perusahaan-perusahaan yang jadi profesional, ada yang direktur, CEO, keluar dari sana pengen mulai usaha ini, gagal kebanyakan karena nggak pernah melakukan hal-hal kecil seperti seorang entrepreneur. Begitu bikin perusahaan harus dilengkapi dengan berbagai inilah segala macam organisasi harus ada. So yang kayaknya mah ini ikut-ikut orang aja gitu ya kok ya. Start yang lah ya lebih baik, lebih cepat, lebih baik gitu. Dan jangan takut gagal, biasa aja gagal itu. Tuh teman-teman, jadi mungkin udah menjawab juga ya tadi. Sebenarnya ada pertanyaan lagi di bawahnya. Jadi gimana cara pertaniannya ya kita harus punya uniqueness ya kok, dan nggak boleh takut gagal. Gagal tuh hal yang biasa aja. Jadi kalau teman-teman gagal harus bangkit lagi, cari uniqueness, cari solusi dari problem yang teman-teman hadapin gitu ya kok ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Koayudi nih yang nanya nih. Aduh, dari Koayudi nanya, untuk berani keluar dalam menghadapi penderitaan saat memulai bisnis atau berani eksplor ide-ide, gimana ya caranya kok? Ya, pertama kalau saya sih kita tuh diberikan di Buddhism tuh dikasih ajaran mindfulness gitu ya. Nah, di mindfulness itu kalau ditekuni betul-betul, si Steve Jobs sebelum meninggal itu kalau pernah baca komik Zen-nya tentang
Steve Jobs ketika menemukan iPod itu ya. Itu kan modalnya kalau buat saya, kreatif itu hanya akan menghasilkan hal-hal kecil. Artinya karena lu lihat, lu perbaiki, gua tambah kali kurang bagi gitu ya. Tapi mindfulness bisa menghasilkan hal-hal besar karena kita bisa berpikir di luar dari yang sudah ada. Jadi sebenarnya Buddha sendiri ngasih jalan buat kita bisa tools loh, ini tools. Kalau kalian mindful, coba belajar dari Leonardo da Vinci lah. Leonardo da Vinci itu walau kita nggak usah ngomong dia soal Buddhis enggaknya ya, tapi siapa orang ini bisa gambar Mona Lisa? Orang biasanya gambar satu gambar itu ya seminggu, 5 hari kelar lah ya. Dia sampai berapa lama itu? Bertahun-tahun. Kenapa? Karena kalau dipandang itu Mona Lisa itu ya kayak virtual reality gitu. Kanan, kiri, atas, bawah dipandang itu bisa berbeda gitu ya. Airnya juga begitu. Itu dari kalau menurut saya karena dia mindful enough untuk mengamati satu objek sampai sedetail itu. Wah, Leonardo da Vinci seorang pelukis ya kok? Ya bukan. Dia malah seorang anatomi yang baik. Gambar tubuh pertama kali itu kan anatomi gambar tubuh manusia pertama itu digambar oleh Leonardo da Vinci. Loh, berarti dia seorang ahli bedah ya dan seterusnya. Enggak. Karena gambar pesawat pertama kali itu bukan digambar sama Dwight bersaudara, bukan. Pertama kali yang gambar pesawat itu ya Leonardo da Vinci. Yang merancang pesawat itu dia. Dengan apa? Melihat capung terbang, berhenti, kok bisa ya binatang satu ini nggak jatuh gitu ya. Apa yang terjadi dengan binatang ini? Maka dia gambar prototipe pesawat dengan melihat capung tadi. Dragonfly. Ini hanya untuk ilustrasi kalian melihat, kalau kalian punya mindfulness, bisa mengamati sesuatu itu secara dalam, punya kesabaran untuk punya energi eling, energi sadar itu begitu dalam. Kalian bisa melihat sangat jernih kolam itu di dalamnya ada apa? Ada ular, ada jam tanganmu yang jatuh, ada ini, ada itu. Karena pikiran kita jernih, kita bisa melihat segala sesuatunya itu dengan sangat luar biasa. Karena itulah saya bilang mindful leadership itu adalah orang yang sudah mampu mengendalikan dirinya, dia akan bisa melihat sekelilingnya itu dengan sangat perfect atau sangat transparan. Nah, begitu pula lah kita ketika mau menemukan ide, ketakutan kita itu kadang-kadang itu nggak berdasar, kadang-kadang itu ya. Ketakutan, wah nanti ide ini dicuri orang lah, ini kayak gitu. Saya bilang, kalau kalian memang orang yang melatih mindful, nggak perlu takut idemu dicuri orang, karena kamu akan punya 1001 ide yang tidak mungkin dipikirkan oleh orang lain. Ya, jadi kira-kira gitu ya. Iya benar Pak. Apalagi idenya dari kita sendiri ya, pastinya kita punya base yang lebih kuat gitu dari orang yang copy dari kita gitu ya Pak. Oke, menarik nih. Jadi mungkin buat pertanyaan selanjutnya Ko, ini banyak yang nanya nih, kebetulan mungkin tertarik nih sama pengalaman Koko nih. Jadi dari Ko Frankie Fonso, mau tanya pandangan Ko Budiman tentang bisnis sampah organik ini yang tadi nih Ko. Jadi yang sampah organik maupun anorganik. Karena kita tahu bahwa sampah itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan manusia. Mungkin kalau Ko Budiman mau bahas. Udah banyak yang mulai, tapi nggak ada salahnya juga dimulai kan? Kan udah ada bank sampah segala macam itu kan sudah. Yang letak-letak ini ya kok, yang kalau nggak salah ada mesin yang buat udah, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Ya kita boleh mulai. Di luar negeri lebih keren lagi. Kalau kalian mau bikin vending mesin sampah gitu, yang bisa ditukar dengan kupon, nanti minum kopi karena kalian naruh sampahnya di dalam gitu ya. Sampah plastik dan sebagainya, we can do a lot of things. Kalian tinggal kembangkan aja. Cuman ya nggak boleh takut gitu. Untuk memulai sesuatu nggak boleh takut karena balik lagi masa sih ada bisnis yang dimulai dari 0 rupiah? Enggak. Cuma kalau bisnis dipikirkan itu bahwa bisnis itu harus butuh duit yang gede-gede miliaran-miliaran, enggak juga. Saya udah bilang mulai Steve Jobs, Bill Gates itu bikin. Dia nggak punya duit kok untuk nyewa kantor dan sebagainya, makanya garasi rumahnya yang dipakai untuk percobaan apapun, kan gitu ya. Bukan nggak ada modal dong. Tapi kalau kalian bikin bisnis, itu langsung mikirnya itu harus punya kantor, punya ini, punya itu. Itu yang menurut gua tuh kayaknya kok kalian tuh terlalu banyak makan seminar gitu. Nggak usah makan seminar yang aneh-aneh lah gitu ya.
Lu terlalu banyak datang ke kelas motivasi, jangan-jangan gitu ya. Nggak usah lah, motivate yourself lah, kira-kira gitu. Kalau saya tuh pikir, mungkin kalian mendengar saya ngomong kayak gini, ini orang gila aja sih, ngomongnya kayak gini-gini amat sih. Ya nggak apa-apa, memang begitu harusnya. Saya ini base-nya Buddhis loh. Saya ngomong apapun tuh base-nya dari agama Buddha gitu. Kalau kamu contoh DNA dari guru agung kita, apa yang saya omongin itu based on itu tadi. Ya, mau ngomongin mindfulness, mau ngomongin disruption, mau ngomongin apa, pasti di situ. Nah, contoh itu aja udah cukup. Itu motivator ulungmu yang kenapa kamu memilih beragama Buddha kan di situ. Ya, oke, terus. Benar. Oke, jadi mungkin aku simpulin dikit. Jadi buat Ko Franky ini kalau mau mulai dimulai aja, jangan takut gitu ya. Mungkin lebih ke memperluas pandangan biar mengantisipasi lah, jangan terlalu misalnya fokus dengan dana, jangan terlalu fokus dengan satu faktor doang gitu ya Ko ya. Ya kita harus memperluas pandangan, melihat faktor-faktor yang mempengaruhi, gak cuma 1-2 doang gitu ya Ko ya. Jangan berhenti. Kalau kamu punya satu ide, kata Steve Jobs begini ya. Pertama, kalau kamu punya ide, cari cara untuk bunuh idemu dulu. Menarik. Challenge yourself. Cari caranya gimana? Tanya orang, lihat di internet. Wah, udah ada belum yang punya ide kayak gini? Terus kenapa dia gagal? Kenapa dia berhasil? Udah, cari cara untuk membunuh idemu. The idea that cannot be killed might be a good idea. Yang tidak bisa dibunuh, mungkin ide yang bagus, baru mungkin loh ya. Ini belum tentu ide yang bagus. Mungkin. Tapi ide yang begitu dilontarkan ternyata setelah setelah tanya orang kanan kiri ternyata sudah bertaburan di mana-mana dan sebagainya. Kok gue mau bikin boba lagi, kok gue punya boba lebih keren dari orang lain. Ah udahlah nggak usah lah, capek gue dengerin boba juga kan gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu menurut gue lo harus tahu dari awal lah gitu ya. Seakan-akan baru pertama denger boba gitu kan, aneh gitu. Iya benar kok. Jangan udah kayak mindsetnya udah tahu boba itu apa terus ya udah gue mau bikin boba gitu ya. Tapi harus tahu bobanya mungkin base-nya boba apa gitu ya. Oke, kita lanjut ya kayak ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Ko Heri nih. Apakah benar minta validasi nih Kak. Apakah benar bisa memulai bisnis dari 0 rupiah? Ya tadi udah saya jawab ya itu skip. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Boleh share gak kok kunci sukses berbisnis agar berkembang di era digital saat ini dari Ko Rudi Gondo? Wah panjang itu urusannya. Ini boleh share dikit nih kok. Yang mungkin menurut Koko cocok nih buat dibahas ke yang pengen mulai bisnis nih. Jadi mungkin 1 atau 2 poin gitu yang menurut Koko penting. Enggak, aku tuh bilang apapun bisnis itu ya, nggak usah pikirin dulu ini era digital apa segala macam. But start with your own curiosity and passion dulu lah. Itu dulu, yang terpenting itu. Mau gini, kalian tuh agak males ya. Selalu tanya, kok punya begitu banyak, udah ngerti segitu. Ada bisnis yang bagus nggak sih yang bisa gue kerjakan? Begitu ada yang nanya yang kayak gitu, gue langsung ilfil. Gue bilang, males banget sih lu mikir sendiri gitu kan. Karena kalau bagus buat gue, belum tentu bagus buat lu. Benar. Masalahnya, orang mau ngejalanin sebuah bisnis itu butuh energi dan passion yang tinggi. Karena kalau dia nggak punya energi dan passion yang tinggi, sedikit aja dia mengalami kekecewaan, kegagalan, itu langsung lu lemes gitu ya. Langsung nggak bisa bangkit lagi gitu. Nggak bisa bangkit lagi karena itu ide orang lain. Itu passionnya orang lain yang sedang dia lagi jalankan, itu bukan passion dia sendiri. Dan jadi gak nemu solusi ya kok ke problem yang mungkin. Tapi kalau itu passion lu sendiri, lu punya energi untuk buktikan kepada orang banyak. Buat buktikan ini berhasil. So, till the last drop of your blood, lu buktikan itu betul-betul berhasil. Kan gitu kan? Nah, sampai kamu gagal sekalipun kamu puas. Saya selalu bilang, saya berani melakukan bisnis apapun selama saya pikir itu disruptif, nolong orang banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan bisa gagal juga kok, nggak apa-apa. Gagal pun saya puas. Paling tidak saya sudah mulai. Benar. Daripada gak mulai sama sekali ya, kan kita belum tahu nih masa depan bakal gagal atau enggak. Iya, benar kok. Setuju banget sih kalau itu sih. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Civena nih. Share dong kok ngatasin baper dan gak mood saat mulai bisnis kok. Gimana tuh? Ini kayaknya banyak yang lagi ngalamin ya kayak gak mood gitu, terus kayak misalnya lagi baper gitu, baperan gitu. Jadi kayak motivasinya itu biasalah. Justru itu fase yang harus lu lewatin lah ya. Karena aku udah bilang,
Orang hebat itu bukan orang yang pinter yang apa, bukan. Saya ditanya sama mantan bos saya, si A dan si B, ini menurut kamu mana yang ini? Si ini pinter banget. Yang B ini ulet, humble, mau belajar. Pinternya nggak sepinter si A. Mana yang besok akan jadi orang berhasil? Saya bilang si B. Benar. Karena dia mau belajar, mau explore ya Pak ya. Iya. Jadi gak dia tetap di suatu tempat lah gitu ya. Betul. Dan ulet. Ulet itu yang saya sebut adversity-nya itu loh. Gagal pun dia coba lagi. Dia punya apa, adversity. Nah, itu sebabnya saya bilang ya kalau di dalam bisnis lu tiba-tiba moody gitu ya, terus drop dan sebagainya, biasa aja. Kalau lu nggak bangkit lagi, itu yang gue bilang udahlah, lu nggak usah berbisnis aja, lu mendingan udah kerja sama orang aja. Lu kalau kayak gitu ya bukan mentalnya memang berbisnis. Mau ngulang-ngulang pun sama aja gue ya kalau misalnya ada kalau lu mentalnya berbisnis, gagal nggak apa-apa. Saya udah bilang kok, gagal pivot ya, ganti strategi. Gagal lagi, pivot lagi, oh ternyata nggak lagi, ternyata nggak zamannya lagi orang main kayak begini. Siapa yang rumahnya dulu pernah ada punya lampu Petromax gitu ya? Kan kalau lu bicara apa, bikin bisnis lampu Petromax gitu ya, jadi nggak zamannya lagi lah, kira-kira begitu kan. Ya ada bisnis yang memang nggak relevan di zamannya lagi gitu, jadi udahlah, ada yang harus nyerah karena memang nggak relevan di zamannya, kira-kira begitu. Oke kok, menarik kok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kok ya. Dari Kak Yuni, malam kok, bisnis itu kan harus disruptif, yang punya uniqueness, tapi banyak juga yang bilang kalau start bisnis pakai prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi apa lebih baik tetap beda dari yang lain, tidak perlu ATM? Loh, bukan, saya udah bilang ada 3 level tadi itu loh. Pertama ATM, itu yang paling mudah. Ya, tapi kalau kalian berharap ATM ini akan jadi sesuatu yang luar biasa, aku kan bilang ini level paling bawah loh. Level keduanya yang breakthrough, terobosan, ya. Yang ketiga disruptif. Nah, semakin kamu punya uniqueness yang strong banget, ya semakin sulit untuk dipatahkan dong. Kan ini betul-betul new to the world. Kira-kira kalau ini berhasil seperti ChatGPT tadi itu, ini kan new to the world gitu ya. Ya siapa yang bisa ngalahin? Orang lain mau mulai lagi pun butuh waktu yang panjang karena ini sesuatu yang beda banget to the world. Gitu. Benar. Jadi nggak dikatakan bahwa yang ATM tadi salah. Enggak sih. Ya mulai-mulai aja kalau mau pakai ATM. Cuman ya tadi harus sudah sadar. Karena kamu juga mengamati dan memodifikasi, emang orang lain nggak bisa. Kan gampang banget kata. Kan itu cuma tambah kurang kali bagi doang gitu ya. Itu nggak akan sulit gitu. Nah, semakin unik, semakin disruptif, itu semakin kuat DNA-nya untuk untuk tidak mudah dikalahkan ya. Itu is a matter of choice. Kalian mau pilih mana itu urusan kalian, tapi nggak perlu takut untuk mencoba. Ya, coba supaya kamu juga jadi punya orang bilang ini sesuatu ini ya, ini enak makanan ini. Ya, durian itu enak, kita ngomong misalnya begitu ya. Lu nggak pernah nyicipin gimana tahu kalau durian itu enak gitu. Buktinya untuk orang bule di fear factor aja itu dibikin fear factor yang paling tinggi kan tingkatnya kan. Karena makan durian buat mereka itu ketakutan luar biasa loh itu. Mereka bisa makan ulat, bisa makan segala macam di fear factor gitu ya. Begitu ketemu durian yang terakhir tuh, tantangan terakhir, pada rontok semua loh. Udah berasa ketemu bos besar gitu. Ya, kita di sini suruh makan durian 2 biji juga habis kan gitu kan. Iya benar. Setuju banget sih itu. It's a different challenge my friend ya. Kadang-kadang jangan selalu diukurnya sama gitu. Kita punya challenge yang berbeda-beda gitu. Ada yang seneng dengan ATM saja karena barangkali buat dia itu jauh lebih oke lah. Ada yang gue pengen tahu nih rasanya disruptif itu kayak gimana nih. Ko Budiman ngomong disruptif, gue mau mikir ke arah sana. Ya silakan, nggak ada problem. Jadi matter of choice ya kalau jadi pilihan, tapi harus sadar akan pilihannya. Kalau misalnya ada opsi yang lain yang mungkin pilihannya ATM nih misalnya, terus ternyata ada orang lain punya uniqueness yang lebih tinggi ya nggak ada masalah. Harus sadar aja gitu ya. Oke, siap. Ada lagi? Ada lagi nih kok. Waduh, ada satu lagi nih. Ada 2 lagi nih kok. Jadi dari yang kedua dari terakhir nih ada dari Ko Eko Setiono. Malam kok dengan Eko dari Makassar. Mau tanya, bisnis usaha saya sempat goyang di era pandemi. Wah, ini bahas pandemi nih kok. Jadi sekarang saya merintis kembali bisnis yang goyang itu. Saya belum berani memulai bisnis baru dan usaha baru. Apakah saya harus mencoba yang baru dengan kondisi sekarang ini?
Oke. Saya nggak tahu bisnisnya apa, tapi begini ya. Di Indonesia ini apa namanya selalu berbeda dengan luar negeri. Kita ini beruntung karena kita ini pandeminya lebih cepat berakhir daripada orang lain. Dan jangan berpikir usaha-usaha yang pas pandemi laku, online itu laku, sekarang jadi tetap laku. Enggak, udah turun jauh ya. Nah, apa contohnya Pak? Apa ada yang udah ada Ruang Guru, Halodoc semua itu udah PHK gede-gedean. Kenapa? Ya karena pas pandemi semua orang nggak bisa keluar ya, beli obat, kuliah, sekolah itu pakai Ruang Guru dan seterusnya kan gitu ya. Jadi Netflix yang pada saat pandemi itu juara, ya terakhir kalian tahu kan Netflix sendiri gimana toh, sudah nyungsep semua gitu kan. Jadi jangan berpikir kalau pas pandemi itu semua yang juara itu sekarang tetap juara. Enggak. Ini begitu tiba-tiba orang sudah keluar dari pandemi lagi, ya semua udah balik ke semula lagi gitu ya. Enggak seperti semula banget karena sekarang disebut dengan zaman hybrid. Jadi orang bisa online ya bisa offline juga gitu. Indonesia perkembangannya menarik dan cukup cepat gitu ya, termasuk kalau kalian main di sektor apapun ya perubahan di dunia digitalnya ya diikutin dong. TikTok lagi rame atau cara beriklan di TikTok ya pelajari. Instagram beriklan di Instagram, cara kita bagaimana buat konten yang menarik di Instagram itu ya harus diikutin. Nah, kalau di mana-mana orang sudah pakai payment gateway, bayar pakai apapun itu udah bisa. Ya pakai juga lah kalau kalian jualannya di online dan seterusnya. Kalau kalian punya toko offline, orang sekarang udah pakai QRIS ya untuk bayar dan sebagainya. Ya kalau kalian nggak pakai ya nggak mungkin juga bisa berhasil lah. So a lot of things yang harus kalian pikirkan gitu ya. Bahwa wah bisnis saya udah dimakan sama yang online. Enggak sih. Restoran yang dulunya ngandalin GoFood dan sebagainya setelah pandemi enggak tuh sekarang balik lagi ke normal, semua udah pada makan juga. Tapi GoFoodnya ada nggak? Ada, jalan. Tetap jalan, iya. Tapi mereka juga nggak gede-gede amat kayak dulu waktu pandemi. Sekarang sudah lebih sedikit. Apalagi sekarang lagi mulai agak di ini nih karena GrabFood, GoFood tuh majekinnya udah gede nih. Nah, makanya lahir kan yang baru, ada Maxim, ada InDrive dan sebagainya. So this kind of phenomena itu akan terjadi terus-menerus. Jadi si A didisrupt oleh si B, si B didisrupt oleh si C, itu selalu terjadi. Kalian bayangkan, dulu itu ada yang namanya orang HRD, penting banget punya orang HRD yang punya database, yang punya network. Setelah itu untuk orang rekrutmen selalu cari orang yang sudah biasa ngerekrut orang gitu ya. Terus diganti sama karir.com, Jobstreet dan seterusnya gitu ya. Tiba-tiba belum lama Jobstreet baru funding segala macam, tiba-tiba nyungsep karena datang LinkedIn gitu ya. LinkedIn menghajar semua platform-platformnya. So, dia disrupt terus-menerus seperti itu dunia itu. Loh, kalian berpikir di dunia digital tidak terjadi disrupt, saling mendisrupt? Terjadi. Dari kita bicara hotel chain, dulu itu namanya Marriott lah, Aston lah, dan sebagainya itu hotel chain. Dan itu menguasai dunia gitu ya. Nah, dan lahirlah yang namanya Agoda, Booking.com, Traveloka, dan seterusnya. Wah, orang udah bilang, rusak nih semua hotel. Enggak, datanglah Airbnb. Lu nggak punya hotel, nggak apa-apa, gua kasih lu apartemen. Bingung yang Agoda dan Booking.com dan seterusnya kan gitu ya. Datanglah Oyo dan teman-temannya, udah lalu jangan main apartemen, kos-kosan aja bisa gua jadiin tempat untuk akomodasi gitu ya. Iya. So I mean apapun itu selalu didisrupsi. Kalian berhenti berpikir, merasa di comfort zone, gua udah enak nih ngerjain yang gini, udah dah lewat semua, gua udah paling hebat. Nggak pernah. Kalau kalian berpikir, maka saya selalu anti teori orang yang bilang pensiun muda, passive income dan seterusnya. Lu udah bisa leyeh-leyeh, kalau udah lu bisa santai-santai lah di usia muda karena lu udah ada.
Gua nggak percaya model begituan. Kalau kalian percaya sih silakan aja. Kalian bayangkan raksasa manapun aja diganti terus kan, Iya didisrupt benar terus kok. satu persatu. Itu baru saya kasih contoh 1-2 contoh. Belum saya kasih contoh yang segitu banyak dari mulai newspaper, bubaran, semua Oh iya ganti benar. online, terus ganti lagi ini, ganti lagi itu dan seterusnya. Ini gak gulung-gulung semua ini. Kenapa Kompas masih bisa eksis kok? Oh sekarang karena dia punya Tribun Network. Apa yang dikerjakan sama Tribun Network sehingga itu dia bisa jadi sumber mata uangnya karena dia main AdSense. Nah sekarang udah kaya ya Kompas. Enggak, AdSense lagi diganggu Google lagi. Mereka harus ketemu dengan cara baru lagi. Bayangin ya, dicetak dia sudah bubaran, dia sekarang dapat kolam baru, dapat duit dari digital, AdSense dan sebagainya. Belum menikmati lebih dari 3 tahun, dia harus sudah mikir lagi sesuatu yang baru. So come on lah teman-teman sekalian, kalian kalau diajak seminar-seminar yang bicara soal bisa pensiun muda dengan passive income dan sebagainya, lupakanlah ya, nggak ada yang kayak gitu-gitu itu. Simple aja sih satu pesan saya, jangan males, sudah gitu aja lah ya, jangan pengen hidup enak gitu, Harus rajin pengen cari solusi comfort lah. zone. Nggak ada itu. Terlalu gampang kalian dibuai sama motivator-motivator itu ya. Dia sendiri masih mau jadi motivator, udah umurnya aja udah 40-50 kan gitu kan. Oh iya, Kenapa dia nggak diem aja di rumah kan? Kalau dia jadi motivator kan. Saya selalu ngomong sama orang yang bisa ngoceh itu, dia kebanyakan waktu. Berarti bisnisnya nggak ada. Bisnisnya cuma jual ludah doang gitu. Iya, benar sih benar. Kalau dia bisnisnya banyak, dia nggak punya waktu untuk jual ludah, kira-kira gitu. Iya, benar. Iya. Make sense sih. Terinspirasi banget sih saya itu. Oke kok, mungkin ada pertanyaan terakhir nih. Tapi kayaknya pertanyaannya udah sempat jawab Ko Budiman. Jadi aku bantu jawab ya Ko. Jadi mungkin nanti Koko boleh koreksi atau nambahin nih kalau aku salah. Jadi lebih baik dari Ko Heri nih. Jadi lebih baik yang mana? Kerja atau belajar. Mungkin kalau dari saya sendiri setelah dengar Ko Budiman tadi ya kerja sambil belajar gitu. Ya kita kerja nih. Kerja bukan berarti ya kerja terus, tapi kita harus belajar dari kesalahan. Misalnya, saya bangun bisnis, kita kerjain. Kalau kita gagal ya kita belajar dari kesalahan, cari solusinya, terus kita mulai lagi, kerja lagi. Jadi jangan belajar melulu, jangan teori melulu, jangan kerja, tapi juga gak mikirin gitu ya solusinya kok ya. Itu sih kalau saya mungkin dari Ko Budiman, udah bener? Ya, saya bilang, kalian jangan berpikir saya ini ilmu saya adalah ilmu lapangan ya. Saya ini baca buku pasti lebih banyak dari kalian. Saya sebulan itu baca buku minimal 6. Dan itu buku apapun, bestseller dan sebagainya. Ini kita belum punya waktu untuk bicara yang lain-lain gitu ya. Tapi saya punya cara yang cepat untuk belajar, untuk baca buku. Tapi saya nggak tahu buku-buku baru dan ilmu-ilmu baru. Itu for sure, sudah pasti kalau itu sih. Dan saya baca betulan. Artinya saya tuh bukan cuma kutipan-kutipan, dengerin ini, enggak. Kalau kalian mau bicara soal misalnya lean startup gitu, Stanley's gitu, ya saya bicara lean startup itu ya dengan apa yang ada di bukunya, tapi saya ngalamin apa yang ada ditulis di buku itu, sehingga saya lebih bisa nempel di kepala saya kenapa buku itu, menarik. Ini dia punya beberapa poin yang sangat menarik untuk bisa disampaikan. Jadi gini, bukan artinya saya ngomong yang tadi semua itu cuma based on pengalaman ya. Belajar kok. Buku apapun saya lahap. Buku-buku baru pasti saya tahu, yang menarik-menarik pasti saya tahu. Oke, siap. Thank you Ko Budiman kalau gitu ya. Jadi teman-teman ingat lagi ya, mungkin kalau misalnya kerja, belajar, mungkin konsep yang agak melenceng ya, Ko. Mungkin kita harus kerja sama belajar gitu ya. Jadi belajar perlu, kerja juga perlu, biar makin nempel lah. Kita punya teori, kita praktek. Dengan praktek kita jadi lebih nempel nih di kepala nih. Jadi teman-teman apa aja mungkin yang bakal dialami teman-teman gitu. Gini, gitu, kamu ya? Baca sesuatu, nggak kamu praktekkan, cepat hilangnya. Benar. Ya. Kayak kita belajar di sekolah lah ya, Ko. Benar. Oke. Kamu baca sesuatu, kamu sampaikan, itu lebih menempel, ya. Nah, lu bisa menjadi masternya ketika apa yang lu pelajari, yang lu baca, lu omongi, tapi lu jalanin juga. You talk the walk, walk the talk. You will master it, ya. Jadi baca buku mau sampai setumpuk apapun, belajar, nggak pernah lu jalanin percuma. Aja, lu hanya bisa mastering gitu. Itu ketika lu mempraktekannya. Oke, thank you banget nih Ko Budiman nih. Nah mungkin karena waktunya terbatas nih teman-teman ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang
punya pertanyaan lebih nih. Tadi Ko Budiman udah welcome banget nih. Jadi nanti kita bakal kasih kontak Ko Budiman di akhir acara. Kalau teman-teman mau tanya-tanya atau mau chat Ko Budiman, silakan saja gitu ya. Benar gak Ko? Jadi biar buat bahas lebih lanjut lah gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Ko. Jadi sebagai closing nih dari aku sendiri nih Ko. Jadi mungkin pertanyaan yang ini menengok ke belakang nih. Kalau misalnya Koko bisa nyampein sesuatu kepada Koko yang dulu awal-awal masih mulai baru terjun ke lapangan, apa yang pengen Koko sampaikan gitu selama yang udah dialamin? Ya, saya udah pernah ngomong, saya dulu itu kan nggak pernah punya kesempatan bahkan bisa berpikir berani mencoba sesuatu yang baru ya, apapun itu. Gini, jangan ulangi apa yang saya ini baru mulai start berpikir dan melakukan apa yang saya barusan sampaikan ke kalian itu ketika usia saya sudah 40 something gitu ya. Too late sih, tapi ya itu tadi, karena saya nggak pernah merasa apapun itu terlambat gitu. Jadi ya sampai hari ini pun saya tetap belajar. Nah, harusnya saya melakukan itu dari umur sekitar umur kalian lah. 20-an itu right time untuk kita mencoba sesuatu. Rata-rata CEO, founder perusahaan yang saya itu rata-rata anak-anak umur early 20 atau belasan atau early 20. Yang apa namanya yang ikut saya dan kita bareng-bareng untuk grow company itu early 20, dan saya pikir itu right moment ya. Balik lagi karena ketika kalau gagal pun mereka itu masih punya tenaga untuk untuk survive, untuk mengulangi lagi apa yang gagal tadi itu. Jadi ya kalau saya sih lesson learn-nya, this is the right time buat kita ya, terutama teman-teman yang muda, terutama teman-teman Buddhis lah. Saya selalu memimpikan begini loh. Saya tuh kan pembelajar sejarah gitu. Di Indonesia agama Buddha itu relatif masih baru tahun 50-an, 54, 55 kita itu ada di Indonesia. Jadi kita ini serba kekurangan. Nggak ada panti jompo, nggak punya panti asuhan, nggak punya universitas, nggak punya segala macam itu nggak ada gitu ya. Dan saya punya umat Buddha yang energinya nggak lebih gede daripada energi yang lain. Itu kan tambah lemes lagi. Jadi saya tuh berpikir harusnya anak-anak muda ini kita dikasih chance nih sekarang. Karena kalau saya imbang-imbangin orang luar sana bangun sekolah, bangun rumah ibadah tambah banyak dan seterusnya, kita ini nggak akan mampu ngejar ketertinggalan kita dari tetangga-tetangga kita gitu ya, tetangga-tetangga. So, tapi dengan kemajuan digital, teknologi digital ini, kalian mau bikin university online, mau bikin Udemy, Coursera atau apapun online dan sebagainya, learning management system itu gratisan di seluruh. Kamu tinggal cek, search aja, itu namanya LMS, Learning Management System, untuk supaya orang bisa kuliah tentang agama Buddha dan sebagainya, itu gratis. So itu baru satu contoh gitu ya. Sehingga saya mengatakan bahwa kalau anak-anak muda kita nih ya, terutama yang di CD, yang di Budayana ini, itu mau stretch diri mereka untuk, hey, banyak loh yang bisa kita lakukan. Kenapa nggak gue bikin konten yang banyak untuk ngajarin tentang agama Buddha yang ya konten-konten simple sehingga umat Buddha gampang menikmati ajaran agama Buddha dengan aplikasi, dengan segala macam dan sebagainya. Kenapa kok nggak berani start something yang dulu ketika lu mau lakukan ini tuh butuh mahal banget biayanya. Sekarang lu nggak butuh yang namanya bikin video itu, lu pakai handphone rata-rata sekarang kalau udah harganya 3 juta itu kameranya udah high definition semua, udah HD semua gitu ya. Kenapa kok nggak berani do something yang agak extraordinary lah. Ayolah, gua tuh kadang-kadang lemes ngelihat kita ini kok kalian menikmati semua kemajuan teknologi, tapi untuk mempraktekkannya di dalam jalur Buddhis ini kok kayaknya masih malu-malu gitu ya. One day harusnya kan kalian bikin fingerprint untuk di wihara, point of sales untuk wihara, face recognition untuk wihara, QRIS untuk wihara, dan seterusnya. Kenapa nggak kita yang lakukan sih? Why? The very big question, why? Kenapa kok nggak bisa? Kenapa nggak bikin mesin penerjemah untuk video-video yang keren-keren dari Master Thich Nhat Hanh, dari Dalai Lama dan sebagainya, kalian bikin versi bahasa Indonesianya, di remake dan sebagainya.
Why? Kenapa kok begitu banyak hal yang harusnya bisa kita kerjakan itu nggak kalian kerjakan, malah mikirin yang aneh-aneh yang lain-lain gitu ya. Di depan mata itu begitu banyak hal loh. Hey, wake up, semua bangun yuk. Kita ini punya banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jangan selalu tanya saya, Ko Budiman bisnis apa yang bagus, Ko Budiman bisnis. Enggak lah, enggak usah kalian tanya. Kalian tuh males saja berpikir. Kalian males melihat di sekeliling Anda apa yang bisa kalian kerjakan. Padahal begitu banyak. Ko, kalau gue bikin konten-konten kayak gitu tuh emang apa ya perlu ya kok apa bayarannya? Enggak, bayarannya karma baik. Kamu jangan salah. Saya bisa seperti sekarang, bisa berani ngomong sama kalian kayak gitu tuh karena karma baik kok. Gua nggak mungkin bisa ngelewatin begitu banyak hal kalau tidak berani membantu orang banyak. Dihitung duitnya enggak, tapi paling tidak saya punya network yang banyak. Saya pengen tahu tentang kultur jaringan, siapa ya anak biologi TB yang bisa saya cari ya. Oh, si Widya. Wid, kasih tahu tidak bisa tahu orang-orang yang pas lah ya kok buat ditanyakan. Betul. Gitu. Saya dengan Widya yang di Bandung sekarang bikin Meatless Kingdom, plant-based meat, makanan vegetarian barengan kan. Dari mana? Kenapa kok gue bisa punya orang yang mau ngerjakan urusan kayak begini? Ya karena saya punya network. Emangnya dibayar pakai apa? Ya dibayarnya ketika saya ceramah dengan di KMB ITB, ada Widya di situ yang kebetulan ketua KMB-nya pada saat itu ngundang saya. Kita ngobrol-ngobrol dengan semua anak KMB. Habis itu dia kuliah ke Belanda, dia pulang lagi terus, kok mau bikin apa ya kok ya? Kita bikin komunitas organik lah, apalah. Habis itu kita ngobrol-ngobrol, bikin jamur, gagal. Bikin ini, gagal. Oke, sekarang bikin plant-based. Oh, berhasil. That's it. I mean, kenapa kok selalu apapun yang kita kerjakan tuh harus dinilai dengan duit dan sebagainya? Enggak, kita investing for the future. Lu kalau mau lakukan bikin konten tuh Buddhis dan lain-lain segala macam itu kalau lu langsung cuma pengen tahu duitnya aja ya janganlah. Tapi bagaimanapun dengan kamu menanam benih baik itu nanti akan tumbuh hasil-hasil yang baik di kemudian hari. Kamu akan punya banyak teman, kamu akan punya banyak orang yang bisa kamu kontak. Itu sebenarnya ajaran Buddha lagi. Saya apapun yang saya sampaikan tuh based on Buddhism. Jadi teman-teman perlu ingat gitu ya kalau misalnya kita mau bangun bisnis nih, yang pertama ya kita semuanya perlu balik lagi lah ke ajaran Buddhis. Jangan takut, kita harus berani mulai bisnis dari nol. Jangan pandang untungnya doang gitu ya, kok pandang benefit yang bakal didapatin juga gak cuma tentang duit, tapi juga tentang hal-hal lain. Yang kamu kalau tanya yang itu tadi ya, berbisnis dari nol, pertama kamu harus punya network dulu. Network itu dapatnya dari mana? Kalau kamu mau bantu orang banyak, maka kamu akan disukai oleh orang banyak. Itu network. Kamu hitung-hitungan, kamu nggak punya ini, kamu mikirnya pasti susah. Aduh, apapun susah. Tapi kalau kamu punya banyak network, karena kamu mau membantu orang banyak, wah itu siapapun mau bantu kamu. Oh, si Anu mau bikin ini. Oh iya, ayo gue kenalin ini gitu. So, network. Lebih mahal dari duit itu. Oke, sip. Kalau gitu, thank you kok buat sedikit pesan terakhirnya. Thank you juga buat sharing-sharingnya hari ini dari Ko Budiman. Semoga teman-teman yang sebelumnya belum berani mulai bisnis dari nol, jadi berani nih ya. Jadi berani melangkah nih, karena tadi juga udah diceritakan Ko Budiman ya, kalau kita kembali lagi semuanya ke praktik Buddhis ya teman-teman. Baik teman-teman yang non-Buddhis juga diambil juga mindfulnya. Kita juga jangan takut-takut ya teman-teman buat memulai bisnis dari nol. Jadi intinya mulai bisnis dari nol, possible atau tidak teman-teman? Possible, asal jangan takut doang. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir. Aku kembalikan ke Ko Niki. Thank you juga buat Ko Budiman yang udah sharing pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Kevin dan juga Ko Budiman. Mungkin lebih cocoknya tadi Koko Mastering Budiman. Karena sudah membaca, mempraktekkan nih kok semuanya ada teori, ada praktek nih. Udah master berarti ya. Berarti kita nggak salah pilih nih narasumbernya. Iya, berarti gak salah pilih nih ya setelah bincang-bincang ya kok ya. Wah, bener banget. Ini terima kasih banget Ko Budiman atas ilmunya. Ada poin penting yang saya kutip nih kok salah satunya. Mungkin saya juga pernah dengar di tempat lain salah satunya. Pada saat kita memulai bisnis dari nol, banyak orang takut untuk memulai. Padahal pada saat kita takut untuk memulai, itu ada dua hal. Kita takut untuk untung dan juga untuk rugi. Katanya seperti itu, bener ya kok ya, kurang lebih. Nah, jadi ini poin penting dari saya. Supaya kita siapin konsepnya dengan baik dan kita coba mulai dulu. Oke, teman-teman. Selanjutnya mungkin dari panitia akan tolong di-share ke chat di grup. Akan ada Google Form nih. Sebelumnya saya mau umumkan kembali. Mohon kami kan dari CD, yaitu CD Kuy. Acaranya yaitu Knowledge Upgrade is Yours. Jadi di sini kami adalah kolaborasi antara
CD Jakarta dengan juga CD Makassar yang sifatnya adalah organisasi sosial. Nah, di sini kita bukan organisasi yang memiliki profit. Nah, jadi di sini kita juga terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya mungkin boleh diisi Google Form-nya supaya untuk meningkatkan pelayanan kami untuk acara kedepannya. Nah, jadi di sini setelah teman-teman ngisi Google Form ini, kita juga ada nanti untuk para pengisi Google Form ini akan kita spin untuk mendapatkan giveaway. Nah, jadi kali ini dari CD kita akan membagi untuk 3 giveaway ya. Untuk 2 giveaway pertama adalah penanya terbaik yang akan nanti dipilih langsung dari narasumber kita yaitu Mastering Ko Budiman. Oke, jadi nanti 2 orang yang dipilih sama Ko Budiman langsung dan satu lagi adalah pengisi Google Form. Nah, mungkin teman-teman boleh sambil diisi Google Form-nya ya, jadi biar sambil berjalan. Nah, selanjutnya kita akan ada acara simbolis penyerahan sertifikat kepada narasumber kita dari panitia. Waktu dan tempat kami persilakan kepada panitia. Oke. Singkatnya, Ko Budiman, saya mewakili PC Jakarta dan PC Makassar mengucapkan terima kasih ya Ko atas sharing biasa ini. Ini sertifikatnya Ko, nanti untuk hard copy-nya kita akan kirimkan ya Ko ya. Ya, thank you banget ya Ko. Oke. Thank you. Oke, siap. Oke. Mungkin secara simbolisnya sudah selesai ya, nanti akan dikirimkan hard copy-nya langsung. Nanti kalau Budiman boleh kontak dengan kami panitia lokasinya, alamatnya untuk kami kirimkan nama, alamat dan nomor teleponnya. Ya, mungkin nomor telepon kita udah punya sih ya. Dan juga kepada teman-teman nih nanti pada saat pemenangnya kan ada 3 orang nih. Untuk pemenang yang disebutkan namanya dipanggilkan, boleh nanti di chat kepada saya di Zoom terkait nama, alamat lengkap dan juga nomor teleponnya untuk kami kirimkan hadiah giveaway dari CD. Ya, mungkin kami mau lanjut ke Ko Budiman ya Ko. Nih, kalau kami tadi ngerangkum di sini ada 10 penanya. Ya. Jadi ada 1 penanya bertanya 2 kali. Jadi hanya ada 9 orang. Nah, kira-kira pertanyaan terbaik nih Ko dari Ko Budiman kira-kira apa ya? Ini banyak nih sebenarnya Pak Eko satu yang cukup rajinannya ya. Terus satu lagi yang Frankie. Ada berapa? Mau cari berapa orang? Kalau Wahyudi nggak usah lah, dia mah. Cari 2 orang saja kok. 2 orang ya. Ya. Ya udah Eko sama Frankie deh. Oh, oke. Selamat kepada Ko Eko dan Ko Frankie berhasil mendapatkan giveaway atas pertanyaan terbaik. Oke. Oke, nanti boleh segera di-chat ke saya kok untuk alamatnya, nama penerimanya dan juga nomor teleponnya supaya hadiahnya bisa kami kirimkan ya kok. Nanti kalau udah kami kirimkan akan kami hubungi kembali. Ya. Kira-kira teman-teman udah pada isi Google Form-nya belum nih? Kalau sudah pada isi, akan kami lanjut untuk ini. Tapi Oke, ternyata udah pada isi nih ya. Mungkin boleh aja langsung kita spin untuk yang para pengisi giveaway, pengisi form feedbacknya. Jadi kita di sini secara adil akan kami secara live ya kita spinnya di sini. Jadi tidak ada settingan-settingan kayak di film-film. Oke, kepada panitia dipersilakan untuk di spin. Oke, di sini ada 7 orang pengisi Google Form-nya ya. Oke, sudah diputar. Sepertinya agak nge-lag ya. Oke, selamat kepada Akai Holy.
Yeay. Kepada Koko Akai Holding atau Niki, Koko atau Cici ya. Mohon maaf lah ya kalau salah. Nanti boleh segera menghubungi saya. Oh, Koko Akai Holding ya. Nanti boleh segera menghubungi saya ya untuk hal ini. Seperti yang tadi saya sebutkan di sini. Oke. Selanjutnya di sini saya juga mau menginformasikan ada acara dari CD kembali. Untuk informasinya, boleh panitia share screen. Oke, di sini jadi teman-teman tadi sempat kan Ko Budiman ada menawarkan ya kepada saya, salah satu peserta yang bertanya, kalau mau sharing-sharing nanya pengalaman bagaimana meresource departemennya semuanya secara general di corporate, bisa nyari Ko Budiman nih. Ini jadi di sini kami ada menemukan datanya, itu link ini punya Ko Budiman ya. Mungkin kalau nanti Ko Budiman berkenan untuk di-share nomornya, mungkin nanti boleh dari info yang tadi disebutkan untuk hubungi panitia, nanti akan kami informasikan nomor teleponnya. Ya. Boleh. Di sini juga ada medsos kami, yaitu dari CD Jakarta, CD Makassar, dan juga CD Pusat. Karena CD-ku ini adalah kolaborasi antara CD Jakarta dengan CD Makassar. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ada perwakilan dari Jawa, dari Jakarta, Jabodetabek, ada dari Sumatera, dan juga ada Sulawesi ya. Jadi ada beberapa yang memperkenalkan lah, kalau nggak memperkenalkan kita kurang tahu. Karena acara ini memang kita share secara umum bagi siapapun yang mau ikut bisa. Jadi ini udah hampir luas banget ya jangkauannya. Ya, dan juga di sini saya ingatkan kembali, kami di CD adalah organisasi sosial non-profit. Jadi bagi teman-teman yang ingin berdana untuk kegiatan sosial CD supaya bisa terus berjalan, bisa berdana melalui scan barcode di sini, bisa menggunakan GoPay, Dana, OVO, dan ShopeePay. Ya, mungkin itu ada satu lagi terkait acara satu lagi. Oke, teman-teman, jadi di sini sekedar informasi, kami di sini ada acara webinar di hari Selasa nanti jam 7:30 malam sampai jam 9 WIB ya. Jadi waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin bagi yang beda jamnya sama kita yang di Jakarta bisa disesuaikan. Nah, di sini acaranya yaitu tentang peluang ekspor untuk pemula. Nah, narasumbernya ada dari tim Belantika Academy. Nah, jadi di sini adalah acara benar-benar bagi mungkin ada yang memang backgroundnya pengen belajar untuk ekspor segala macam. Nah, ini bisa banget untuk ikut acara ini. Jadi nanti bisa didaftar sesuai dengan form di sini, ada nomor pendaftarnya, bisa daftar ke sana ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ko Budiman atas materi hari ini yang sangat bermanfaat ya. Semoga kita semua di sini ada 30 orang di sini, jangan nol terus, kita bisa segera masuk ke mulai udah di 10%. Ntar pelan-pelan kita naik-naik, jangan di nol terus, kalau nol kan nggak naik-naik, tapi minimal kita berproses mulai dari awal 0 ke 10, 15, 20, dan akhirnya bisa goal ke 100% ya. Oke, penutup dari saya, kikis ego sampai bersih, saya Nikitan, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.